teman-teman Metropolitan, kita balik lagi di segmen Politiking. Nah, hari ini kita ketemu dengan calon anggota legislatif dari Partai Hanura yang memperebutkan kursi di DPRD Kota Bogor. Tepuk tangan buat Teh Vina Yuliani. Makasih banyak sudah menempatkan hadir di Metropolitan TV. Oke. Santai aja kali ya, Teh ya? Iya, santai. Vina Yuliani akan bertarung di DPRD Kota Bogor, dapilnya Bogor Utara ya? Bogor Utara, dapil Bogor 5. Utara. Nah, dapil 5. Nah, kita akan ulik nih sejauh mana Teh Vina bisa merebut suara masyarakat Kota Bogor untuk mendapatkan kursi di DPRD Kota Bogor. Nah, sebelum jauh ke sana, yang paling pertama berarti kan Teteh itu kan sebelum masuk ke dunia politik itu adalah seorang pengusaha ya? Iya, betul. Kuliner, makanan betul. gitu. Nah, pertanyaan pertama itu pasti kenapa harus maju ke politik gitu? Bukannya sudah nyaman di pengusaha bisnis kuliner gitu? Kota Bogor juga kan bagus lah kulinernya gitu. Oke. Alasan saya ya masuk dunia politik ya itu dari hati nurani saya tuh ingin mengabdikan diri untuk masyarakat gitu. Dan karena apa? Saya tuh melihat banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan saya ingin jadi bagian dari solusinya gitu loh. Saya ingin menggunakan kemampuan dan pengalaman saya untuk membuat perubahan yang positif tentunya bagi masyarakat. Nah, itu. Udah cita-cita yang sangat bagus ya maksudnya. Sebagian besar begitulah. Nah, ya. Kenapa harus Hanura yang dipilih jadi kendaraan politik Teh Vina gitu? Karena saya melihat Hanura sebagai partai yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan saya. Gitu. Hanura adalah partai yang berkomitmen tentunya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Gitu. Dan saya percaya bahwa Hanura adalah partai yang tepat lah untuk bisa saya perjuangkan. Emang ada darah apa ya? Darah keluarga gitu yang sudah lebih dulu masuk di Hanura? Oh, nggak ada sih sebenarnya. Iya. Tapi berarti gini, berarti ada dong orang yang mendorong Teh Vina untuk maju Pileg 2024 gitu. Ke keluarga saya sih. Jadi orang yang paling mendorong saya terjun ke politik dan maju di Pileg itu adalah keluarga saya. Ya, mereka selalu mendukung untuk mengejar cita-cita saya, termasuk cita-cita saya untuk menjadi anggota legislatif. Berarti sebenarnya masuk caleg dulu, niat nyalek dulu, kemudian masuk Hanura, atau memang masuk Hanura dulu nih baru memutuskan untuk jadi caleg DPRD Kota Bogor? Jadi saya memutuskan untuk bergabung dengan Hanura karena saya ingin maju di Pileg gitu. Saya melihat Hanura ini sebagai partai yang memiliki potensi untuk memenangkan pemilu, dan saya yakin ya bahwa saya bisa memenangkan kursi di Pileg jika saya bergabung dengan Hanura gitu. Nah, dulu kan pengusaha kuliner, setahu saya sih punya kafe gitu ya. Ada kecil-kecil lah. Ya, tapi kan maksudnya gini, dunia usaha dengan dunia politik itu kan bisa dibilang berkebalikan lah ya, belakang sekali. Berarti ada perbedaan gitu. Maksudnya apa yang dirasakan selama masuk ke parpol? Berarti masuk parpolnya dari masuk Hanura itu dari tahun baru ini 2023. Iya. Nah, ada perbedaan nggak sih ketika masuk parpol? Oh, ternyata gini nih masuk parpol. Oh, gini ternyata masuk partai itu. Nyaleknya gini nih ternyata gitu. Iya. Selama terjun dan gabung di parpol, saya merasakan banyak hal ya. Saya merasakan tantangan, tetapi saya juga merasakan kepuasan gitu. Saya merasakan banyak tertantang untuk belajar hal-hal baru dan untuk mengembangkan diri saya tentunya. Dan saya juga merasa puas ya karena saya bisa berkontribusi untuk partai dan untuk masyarakat sejauh ini gitu. Memang tujuan utamanya untuk kontribusi untuk masyarakat. Iya, betul. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Betul. Tadi Teh Vina singgung soal dukungan keluarga, dukungan keluarga untuk terjun ke dunia politik, kemudian masuk ke Hanura. Sejauh mana sih itu dukungan keluarga, Teh Vina? Kalau keluarga saya sih sangat mendukung karir ya saya di politik ini. Mereka selalu mendoakan saya yang terbaik dan mereka selalu memberikan semangat kepada saya tentunya di dalam kehidupan perjalanan saya. Gitu. Berarti maksudnya gini, kan sekarang sudah bulan Januari gitu ya. Sudah Januari, tinggal menghitung hari lah ya pencoblosan gitu. Nah,
sudah ke berapa titik, apa namanya, sudah ke mana saja selama apa namanya, selama kampanye gitu ya. Oke. Kemudian berarti kan ada pengalaman menarik tuh. Misalnya Iya. kan kemarin saya sempat dengar Teh Vina ke Pasar Tanah Baru. Betul. Ternyata ini masih mahal gitu kan. Betul, Terus kemudian betul, juga betul. memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu gitu ya. Betul. Itu jadi pengalaman menarik dong ya Iya. selama kampanye. Iya. Ada banyak pengalaman menarik yang saya alami ya selama menghadapi konstituen. Salah satunya ya baru saya kemarin datengin itu di Pasar Tanah Baru yang sangat minim pengunjung ya gitu. Ya itu baru kan ya, Betul, baru selesai diresmikan dibangun. juga ya. oleh Ternyata Teh Menteri. Vina dapat bahwa ternyata sepi peminat nih gitu kan. Betul. Dan saya mendengarkan keluh kesah salah satu pedagang di sana juga yang mengeluhkan sepinya pengunjung. Oke. Dan saya bertekad sih untuk bagaimana caranya untuk mengembangkan promosi di pasar tersebut gitu. Apalagi itu kebagian dari wilayah saya ya, Dapil Utara ya. Gitu, dan itu akan jadi fokus saya lah ke depannya jika memang saya terpilih nanti di DPRD Kota Bogor. Terakhir ada juga yang curhat juga ya, Iya, ibu-ibu ibu-ibu bahwa yang ternyata nyari kerjaan di Bogor itu susah. Sangat gitu. betul, sangat mengeluhkan banyak lah ya. Ada seorang ibu yang ditinggal suaminya gitu kan ya, dia mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan gitu kan ya. Terus saya juga kemarin menemui ibu yang kurang mampu juga untuk melahirkan segala macam gitu. Dan kemarin tuh saya bantu gitu lah sampai tuntas. Bantu itu BPJS? BPJS PBA. PBI itu juga salah satu problem juga di Kota Bogor ya. Selain itu ya, berarti selain setelah soal ekonomi, pendidikan gitu, berarti dua hal itu juga yang jadi hal penting yang ingin Teteh bawa ke Dewan. Betul. Ya. Jadi fokus saya juga gitu. Mungkin ke UMKM gitu, karena kan Teteh kan di dunia kuliner pasti mahfum lah dengan dunia usaha. Salah satunya UMKM juga, akan saya besarkan juga UMKM, dan saya akan kembangkan juga UMKM gitu. Iya, ternyata Teh Vina itu berangkat dari dunia kuliner, pengusaha, kemudian juga memutuskan untuk terjun ke dunia politik, bergabung bersama Hanura, bertarung di Pileg nanti dari 2024 untuk memperebutkan kursi DPRD Kota Bogor. Nah, Teh Vina itu serius nanti di soal pendidikan dan ekonomi, gitu. Karena kan selama terjun ke masyarakat ternyata ada beberapa kasus ya, beberapa masalah ya gitu. Sebut saja lah tadi soal pasar gitu kan, sepi peminat, kemudian juga soal kesehatan warga yang ternyata perlu banyak bantuan gitu. Sekarang kita mau ulik soal keinginan untuk duduk nanti di Jalan Pemuda gitu kan ya. Berarti sejak kapan itu muncul keinginan untuk jadi anggota DPRD? Kalau keinginan saya sih untuk menjadi anggota DPRD Kota Bogor muncul sejak lama, yaitu sejak saya masih duduk di bangku kuliah. Ya, saya melihat banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Bogor tentunya. Dan saya ingin menjadi bagian dari solusinya, gitu. Saya ingin menggunakan kemampuan dan pengalaman saya untuk membuat perubahan yang positif bagi masyarakat Kota Bogor. Itu berarti memang sudah lama juga berarti kan? Sudah. Kemudian juga tadi kan saya sempat singgung bahwa dunia pengusaha, kuliner, politik itu kan dua hal yang sangat berbeda. Walaupun banyak juga gitu yang masuk politik berangkat dari pengusaha gitu. Berapa lama gitu ya persiapan Teh Vina, kemudian apa yang dipersiapkan gitu untuk maju sebagai anggota DPRD Kota Bogor? Persiapan mental dan modal untuk maju di DPRD Kota Bogor saya lakukan selama kurang lebih 2 tahun. Gitu. Saya belajar, saya belajar banyak tentang politik dan pemerintahan, dan saya juga membangun jaringan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh politik di Kota Bogor. Saya juga mengumpulkan modal finansial untuk biaya kampanye dan operasional selama masa kampanye. Gitu. Berarti adalah ya keinginan, maksudnya semacam trigger gitu. Wah, saat ini yang jadi trigger gitu, yang ketika gue kayaknya harus jadi anggota dewan nih, gue harus maju nih duduk di DPRD Kota Bogor gitu. Seperti apa tuh triggernya, trigger yang bikin Teteh akhirnya gue maju deh jadi anggota dewan? Ada beberapa unek-unek yang saya rasakan yang menjadi trigger saya untuk maju menjadi anggota dewan. Pertama, saya melihat bahwa masih banyak masyarakat Kota Bogor yang belum mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kedua,
saya melihat bahwa masih banyak masyarakat Kota Bogor yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Gitu. Ketiga, saya melihat bahwa masih banyak masyarakat Kota Bogor yang belum mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Bogor. Gitu. Dan untuk tersebut tuh membuat saya merasa terpanggil ya untuk berbuat sesuatu, untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat Kota Bogor, dan saya ingin menjadi bagian dari perubahan yang positif bagi Kota Bogor tentunya. Ya, mantap sekali ini, mantap sekali keinginan dan gitu dan upaya dari Tevina. Nah, tadi kan juga singgung soal keluarga, gitu. Bahwa keluarga mendukung Teteh untuk maju. Gitu. Siapa sih orang pertama kali? Ada nggak orang pertama yang memang maju gitu jadi dewan gitu? Siapa orang paling pertama yang mendukung Tevina untuk jadi anggota dewan? Orang pertama yang mendukung langkah saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan adalah keluarga, tentunya ibu saya. Ibu ya? Ibu. Beliau selalu mendukung saya dalam setiap langkah yang saya ambil, termasuk dalam keputusan saya untuk terjun ke dunia politik. Gitu. Ibu tuh emang ini ya, restu ibu tuh udah segala-galanya lah ya. Makanya ketika ibu bilang maju, wah berarti ada Bismillah gitu. Betul. Maju. Sambil makan atau ya? Iya, saya lupa sampai lupa. Jangan. Gimana? Berarti apa ya? Nah, itu kan tadi cerita soal pengalaman, upaya gitu kan. Kemudian sosok di belakang, latar belakang. Kemudian juga partai alasan gabung ke Hanura atau politik. Berarti nanti ketika terpilih jadi anggota dewan yang kita bicara depan lah ya, masuk ke Jalan Pemuda gitu. Nah, apa yang akan kita lakukan di DPRD Kota Bogor? Jika terpilih menjadi anggota dewan, saya akan fokus untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke. Saya akan bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan masalah ekonomi. Itu sih. Sejauh ini di Dapil Utara kemarin kan sempat yang BPJS gitu. Itu yang paling apa? Yang paling krusial apa sih Teh? Dari kemarin BPJS. Kan BPJS, kemudian pasar tanah baru itu apa semua dianggap ini harus gue urusin ya apa? Atau ini kayaknya harus ini dulu nih yang dikejar gitu untuk dibantu. Semuanya sih ya. Semuanya. Nggak cuma hanya masalah kesehatan. Ekonomi pun juga akan saya fokuskan juga. Terus UMKM tentunya juga akan saya fokuskan juga gitu. Karena kan kemarin juga saya sempat berkunjung ke salah satu pasar tanah baru. Ya itu sangat memprihatinkan ya bagi saya gitu, dan insya Allah saya akan fokuskan lah itu. Kan Bogor Utara juga terkenal dengan kuliner gitu kan, Jalan Pandu, kemudian juga sekarang sudah berkembang lagi gitu kan. Ada nggak sih kan? Bogor Utara itu kan berarti jadi basisnya apa ya? Basisnya orang nongkrong lah gitu. Iya. Anak muda orang Bogor itu sekarang mau kemana? Jalan Pandu. Kafe Jalan Pandu. Gitu. Iya. Kalangan pemuda ini apakah jadi salah satu target Tevina untuk suaranya diambil untuk di pileg nanti? Gitu? Oh iya, target suara saya adalah seluruh warga Kota Bogor, khususnya Bogor Utara, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Namun saya akan fokus untuk menggait suara dari kalangan milenial dan kaum perempuan tentunya, gitu. Dan saya melihat tuh bahwa kalangan milenial dan kaum perempuan adalah kalangan yang memiliki potensi besar ya untuk menjadi pemilih. Gitu. Mereka adalah kalangan yang memiliki semangat yang tinggi untuk perubahan, dan mereka juga adalah kalangan yang memiliki akses yang luas terhadap informasi. Berarti nggak fokus gitu. Nggak fokus ke, gua milenial aja deh. Oh enggak. Semua target ya. Targetnya berapa kira-kira suara? Insya Allah 10.000 ya. 10.000 ya? Insya Allah 10.000. Oh iya kan Teteh juga kan boleh kita sebut incumbent lah ya, artinya newcomer. Calon anggota legislatif baru gitu. Gimana rasanya persaingan sama incumbent yang sudah ada atau juga sama incumbent terlebih di Bogor Utara kan sudah ada yang duduk, kemudian maju lagi juga ada, banyak juga newcomer kayak Teteh gitu kan. Gimana sih atmosfer persaingan di sana? Atmosfer persaingan di wilayah dapil saya saat ini cukup ketat, ya. Ada beberapa calon yang sudah berpengalaman dan memiliki basis massa yang kuat tentunya ya. Namun saya yakin bahwa saya memiliki peluang untuk memenangkan persaingan tersebut. Gitu. Saya akan bekerja keras untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, untuk menyampaikan visi misi saya. Saya juga akan membangun jaringan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh politik di wilayah saya.
dari tadi kan Teteh sebut soal target ada Iya. 10.000 gitu kan, 10.000 suara gitu. Nah, berarti ada basis suara gitu ya. Iya. Di mana sih basis suara Teteh? Kalau untuk Dapil 5 Utara itu ada 8 kelurahan. Mm. Itu ada Bogor, ada Cibuluh, ada Bantarjati, ada Tegal Gundil, ada Tanah Baru, ada Cilur, Cimampar, Donghalang, dan Ciparigi. Itu nanti berarti semua daerah itu yang jadi fokus mungkin untuk Betul. Pemilihan sosialisasi suara, ya. iya, sosialisasi. Nah, tadi juga disinggung ya bahwa memang Teh Vina mengincar suara tidak hanya hanya pemuda ya, cuma kan kita nggak bisa dinafikan bahwa milenial itu suaranya tinggi gitu. Maksudnya jumlah pemilih pemula itu banyak gitu. Artinya memang banyak caleg yang ngincer untuk diambil. Untuk kalangan milenial, apa sih yang kira-kira Teteh bisa lakukan untuk menarik hati gitu para milenial? Satu ya, menunjukkan bahwa saya adalah sosok yang relatable dan dapat dipercaya. Kedua, menggunakan media sosial dan teknologi untuk menjangkau pemilih pemula. Ketiga, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh muda yang berpengaruh. Saya yakin ya bahwa dengan melakukan hal-hal tersebut, saya bisa meraih hati pemilih pemula yang cenderung apatis. Saya ingin menunjukkan kepada mereka ya bahwa politik bisa menjadi alat untuk membuat perubahan yang positif bagi masyarakat. Bicara soal suara, target 10.000 itu menurut saya realistis nggak sih? Realistis. Target ini saya rasa 10.000 suara ini sangat realistis ya. Dan bisa saya capai dengan kerja keras dan strategi yang tepat tentunya. Saya yakin bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari masyarakat, saya bisa meraih target tersebut. Berarti 10.000 di 8 kelurahan fokus di itu ya? Iya, saya... Oke, sekali. Oke, seru banget kita ngobrol sama Teh Vina, caleg newcomer. Salah satu pengusaha di Kota Bogor yang memutuskan untuk maju. Nah, tadi juga teman-teman sudah dengar sendiri apa sih yang ingin Vina Yuliani perjuangkan. Kemudian bagaimana caranya gitu. Kemudian tadi juga kita sempat singgung bagaimana sejarah lah ya perjuangan sebelum masuk ke dunia politik. Gitu. Iya. Sekarang kita mau masuk segmen apa ya, pandangan Teteh soal dunia politik nih. Iya. Gitu. Kita nggak nafikan lah ya bahwa politik itu dekat dengan uang ya. Gitu. Iya. Bahasanya money politik lah gitu. Nah, kita mau pengen tahu pendapat Teh Vina bagaimana tentang money politik nih gitu kan. Buat seorang Vina Yuliani, apa sih arti dari money politik gitu? Saya berpendapat bahwa money politik adalah praktik yang sangat berbahaya bagi demokrasi tentunya ya. Praktik ini dapat merendahkan martabat rakyat, merusak moral politik, dan menghambat pembangunan demokrasi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seorang caleg terjebak dalam praktik money politik. Ya, faktor-faktor tersebut antara lain ya faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor budaya. Kita nggak bisa menafikan lah ya bahwa uang itu akhirnya berseliweran gitu kan ketika musim politik gitu. Nah, pasti. Bagaimana cara Teteh untuk menjaga integritas itu? Bagaimana cara Teh Vina untuk menjaga dari praktek money politik selama sosialisasi kampanye? Kalau caranya ya untuk menghindari praktek tersebut adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan, meningkatkan integritas caleg. Gitu. Tapi kan ada yang bilang nih, maksudnya ya udahlah ambil aja uangnya, nggak usah dipilih. Menurut Teteh gimana? Ambil aja uangnya ya. Ambil aja uangnya. Nggak usah dipilih ya, pilih mana nanti aja ya. Tanah Baru kan, nggak sih coklatnya duit nak. Cuma tak udah dipilih. Nah, itu betul. Ya, pendapat tersebut memiliki risiko yang cukup besar ya. Meskipun pemilih tetap memilih dengan hati nurani, tetapi praktik money politik tetap akan merusak demokrasi. Hal ini karena praktik tersebut akan menciptakan kesan bahwa suara pemilih dapat dibeli. Gitu. Ya, itu susah ya. Selain itu juga praktik money politik juga dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Ya kan, hal ini karena pemilih yang menerima uang dari caleg tertentu tentunya kan ya akan cenderung merasa memiliki hutang budi kepada caleg tersebut. Tapi ya itu salah satu fenomena Teh. Bahwa itu terjadi gitu sejak pemilihan sudah lama lah itu sudah terjadi. Termasuk sekarang yang belakangan ini gitu. Saya mau nanya soal APK nih. Kan beberapa hari-hari ini kan pemerintah gitu ya termasuk Bawaslu juga sudah menertibkan
APK yang dia nggak melanggar gitu. Kita juga teman-teman pasti udah ada yang lihat lah gitu. Yeah. APK-nya dan bener nih bener. Betul. Beberapa hari ini ramai nih soal APK yang parpol kemudian mungkin timnya kali ya masang APK itu asal-asalan lah gitu di tempat yang tidak semestinya gitu. Gimana Teh Vina menanggapi hal itu? Penampilan APK yang asal nempel adalah hal yang sangat mengganggu tentunya ya, dan dapat melanggar hak publik. Pemasangan APK yang asal menempel dapat menghalangi akses publik, merusak fasilitas umum dan membahayakan keselamatan masyarakat gitu. Setahu saya ternyata juga ikut pasang itu di ini ya, di banner ya, banner ya besar ya, billboard ya. Maksudnya yang memang tidak menghindari, lebih ke efektif aja sih. Berarti menghindari hal-hal tersebut juga gitu. Siap. Berarti apa ya? Ada strategi kali ya, strategi yang Teh Vina berikan kepada tim nih bahwa lu jangan masang di tempat yang nggak boleh gitu kan, atau masangnya di tempat kayak gini. Ada nggak kayak gitu? Sebagai seorang kandidat calon legislatif, saya dan tim kampanye berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam pemasangan APK. Kami telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu tentunya ya untuk mendapatkan informasi tentang lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan APK. Kami juga telah menyiapkan desain APK yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang tidak mengandung unsur sara, ujaran, kebencian, dan propaganda. Iya, artinya memang dihindari tuh ya. Iya, harus dong. Kalau ada yang ini gimana? Yang bandel gitu, ada teman-teman yang gitu, langsung sentil aja udah gitu. Bicara penyelenggara gitu. Iya. Sejauh berapa bulan sekarang kampanye? Sudah hampir satu bulan ya, hampir 1 bulan ya. Nah, berarti ada apa ya? Teteh punya pandangan sih buat penyelenggara gitu ya, buat pemerintah gitu. Apa hal apa saja yang harus dikoreksi selama sosialisasi ini? Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemasangan APK. Pengawasan perlu dilakukan secara ketat dan tidak tebang pilih gitu ya, agar tidak ada caleg atau partai politik yang diuntungkan. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi pemasangan APK itu sendiri. Masyarakat dapat melaporkan pemasangan APK yang melanggar aturan kepada penyelenggara pemilu atau aparat kepolisian. Siap lah. Ya, seru juga nih ngobrol sama Teh Vina nih. Maksudnya kita membuka wawasan bahwa ada salah satu calon anggota legislatif yang berangkat dari pengusaha, punya visi misi yang baik gitu untuk masyarakat. Seru juga ngobrol sama Teh Vina nih. Kita pengen ulik sekarang gitu, apa sih yang disukai seorang Vina Yuliani di Kota Bogor? Kota Bogor terkenal dengan kuliner. Berarti kan ada dong makanan yang disukai. Ada dong. Kuliner Kota Bogor apa yang paling disukai oleh Vina Yuliani? Pertama, roti unyil. Oke. Asinan Bogor. Asinan Bogor, ya. Sate Marangi. Sate Marangi, ya, lapar ya. Yang kedua, sebutkan, jalan apa yang bersejarah untuk seorang Vina Yuliani? Jalan Surya Kencana. Oke, Jalan Surya Kencana. Satu lagi berarti tempat favorit seorang Vina Yuliani di Kota Bogor. Alun-alun Kota Bogor. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih kuliner yang disukai oleh Teh Vina itu adalah sate Marangi, asinan Bogor, roti unyil, sama apa satu lagi? Sate Marangi. Sate Marangi, asinan, 3 itu ya. Kenapa itu 3? Borong semua. Maksudnya yang asin ya, yang pedas ya, yang itu ya. Bervariasi rasanya. Nggak, karena memang roti unyil itu udah legend sekali ya. Terus udah gitu di Bogor juga destinasi dari luar tuh pasti bawa oleh-olehnya roti unyil. Tapi memang roti unyil tuh memang enak banget sih gitu. Terus asinan Bogor juga legend kan, namanya juga asinan Bogor judulnya ya. Kalau asinan Cianjur. Gitu. Kalau Jalan Surya Kencana itu kenapa? Maksudnya emang pernah tinggal di situ? Kalau punya sejarah percintaan di Surya Kencana? Enggak. Jalan Surya Kencana itu merupakan kuliner dan pusat oleh-oleh di Kota Bogor tentunya ya. Di sepanjang jalan ini tuh terdapat berbagai macam warung dan toko-toko yang menjual berbagai macam kuliner khas Bogor. Dan itu juga jadi destinasi luar juga untuk datang ke sepanjang Jalan Surya Kencana. Kirain punya sejarah tersendiri gitu. Enggak ya? Tadi juga disebutin apa? Alun-alun berarti. Alun-alun Kota Bogor gitu. Kenapa seorang Vina Yuliani menyukai alun-alun Kota Bogor?
Alun-alun ini merupakan salah satu tempat wisata yang paling populer ya di Kota Bogor. Di alun-alun ini terdapat berbagai macam fasilitas seperti taman, lapangan, dan panggung hiburan. Gitu. Lah ya, iya, dan saya pun juga sering menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman di alun-alun Kota Bogor. Next, kita punya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, sebutkan 4 kata tentang Bogor zaman dulu. Sejuk, asri, tenang, damai. Oke. Satu lagi, sebutkan 4 kata tentang Bogor masa kini. Ramai, berkembang, modern, dan dinamis. Nah, Ya. Satu lagi nih. Apa? Sebutkan mimpi seorang Vina Yuliani untuk Kota Bogor. Minimal 3. Oke. 1, Bogor menjadi kota yang lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Oke. 2, Bogor menjadi kota yang lebih sejahtera. Ketiga, Bogor menjadi kota yang lebih inklusif. Oke, berarti Bogor yang ramah lingkungan, lebih sejahtera dan lebih inklusif gitu kan. Oke. Ya, tepuk tangan dulu buat Vina Yuliani. Senang ya bisa citek bareng dengan anggota legislatif yang masih muda gitu dan berusaha untuk memperbaiki dan juga menciptakan Kota Bogor yang lebih nyaman, aman gitu kan. Ya seru ya kita ngobrol citek bareng Vina Yuliani, dan teman-teman Sobat Metro pengen sedikit quote terakhir nih dari Vina Yuliani gitu kan, tentang pemilu 2024 gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman Sobat Metro? Oke, untuk kaum milenial yang khususnya ada di Kota Bogor Utara, jangan golput, gunakan hak pilih kalian. Jangan lupa coblos nomor 7 Vina Yuliani. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Vina Yuliani, caleg Hanura DPRD Kota Bogor dari Dapil Bogor Utara. Bogor Utara, Dapil 5. Dapil 5 ya? Iya. Oke, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan memberikan manfaat kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi di Politiking Metropolitan TV. Dah. Oke, bye-bye.